Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setianya yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan, kalau kita mau mengikut Yesus, maka kita setiap hari harus memikul salib dan menyangkal diri. Memikul salib bukan berarti kita harus menderita, seperti yang saya katakan. Tapi berbicara memikul salib setiap hari itu, setiap hari kita harus ingat karya salib, supaya hidup kita boleh terus diingatkan bahwa kita ini hidup hanya karena anugerah Tuhan. Kita ini hidup hanya karena kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Sehingga kita terus dapat bersyukur buat karya keselamatan, dan itu akan menolong kita untuk terus menjaga hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami menikmati kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup ini. Kami menikmati kemurahan dan kebaikanmu di sepanjang hidup kami. Engkau menjagai kami seperti biji matamu. Engkau melindungi kami, engkau menaungi kami dengan kemurahanmu, dengan kebajikanmu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami aman di dalam-Mu Tuhan, karena sungguh Engkaulah perlindungan kami yang teguh. Engkau kota benteng kami, Engkau kubu pertahanan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Bahkan kami mau terus bersyukur untuk karya salib-Mu, di mana Engkau mati mencurahkan darah-Mu, menebus hidup kami, menyucikan, menguduskan hidup kami, membenarkan hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah hidup kami semakin hari boleh semakin benar, hidup kami semakin hari boleh semakin kudus, karena kuasa firman-Mu yang terus merubah akal budi kami, merubah cara hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Sebab itu sungguh kami datang kepadamu pagi hari ini dengan hati bersyukur, dan hanya Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Syukur. Katakan semua tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan dirimu, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa
disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh tak terukur kasih-Mu, tak terukur, amin, kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan hidupku, Kau curahkan darah-Mu untuk menebus dosaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, sungguh dipuji, sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib, kasih yang menyelamatkan, kasih yang memulihkan. Engkau telah buktikan kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Ketika Engkau mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu menebus hidup kami. Bahkan sampai hari ini tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Kau jagai kami seperti biji mata-Mu. Kau lindungi kami di sepanjang jalan hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya.
dalam segala keadaan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau yang menghibur kami saat kami susah. Engkau yang meneguhkan hati kami saat kami bimbang. Engkau yang memberikan jawaban dalam persoalan kami. Engkau yang memberikan pertolongan di dalam setiap pergumulan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Dalam segala perkara kami mau terus berkata Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau selalu baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab itu sungguh layaklah Engkau dipuji, disembah. Ya, hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Engkau Allah yang besar dan ajaib Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin, haleluya. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah
yang layak kami sembah. Engkau layak kami puja. Engkau layak kami tinggikan di dalam setiap langkah hidup kami, di dalam setiap hembusan nafas kami. Sebab sungguh besar kasih setiamu, sungguh besar rahmat-Mu dalam hidup kami. Engkau menebus hidup kami dari cara hidup yang sia-sia kepada hidup yang berarti. Engkau menebus hidup kami dari cara hidup yang sia-sia yang menuju kepada kebinasaan. Dan Engkau angkat kami menjadi anak kesayangan-Mu, menjadi milik pusakamu. Bahkan Engkau anugerahi kami dengan kasih setia-Mu setiap pagi, setiap hari dalam hidup kami. Sebab itu biarlah hati kami terus bersyukur karena terus mengingat-ingat perkara ini. Sehingga kami terus belajar untuk menyenangkan hati-Mu di dalam seluruh aspek hidup kami. Kami mau hidup terus berpadanan dengan firman-Mu, sehingga hidup kami juga semakin serupa dengan Engkau semakin hari. Supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Ketika semua orang melihat Engkau nyata dalam hidup kami, baik kasih-Mu maupun kuasa-Mu, melalui cara hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Kalau kami boleh lagi ada di dalam hadirat-Mu seumur hidup kami, menaikkan pujian syukur kami menyembah. Maka kami percaya di dalam hadirat-Mu ada firman-Mu yang akan meneguhkan kami, menghibur kami, bahkan mungkin menegur kami, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, Roh Kudus tolong kami untuk memahami firman. Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat percaya firman dan kami melakukan firman. Dengan hati bersyukur kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Dorcas. Yuk, shalom. Jaja. Ya, hari ini saya bawain. Iya. Ada schedule-nya ya. Oke, aku jujurnya saya malah nggak tahu kalau hari ini saya yang bawain. Oh, waktu itu ada. Tapi nggak apa-apa, saya nggak tahu sama sekali. Oke. Nggak apa-apa, tapi kebetulan juga memang pagi ini berarti memang saya harus bawa kesaksian. Memang saya justru mempersiapkan diri. Kemarin saya di mobil, dorongan yang sangat kuat sekali untuk memberikan kesaksian apa yang harus saya sampaikan pada pagi ini. Ternyata saya yang bawa. Kalau biasa schedule itu biasanya disampaikan atau ada ditulis di grup ya. Tadi kan saya baca di Mazmur 119 kan.
tentang bahwa engkaulah semua orang yang Mazmur 119 ayat 118 dan 119. Engkau menolak semua orang yang sesat dan dari ketetapan-ketetapanmu, sebab sia-sia tipumu lihat mereka. Sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi, sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Kalau aku melihat dari sisi bahwa tentang engkau menolak semua orang sesat dari ketetapan-ketetapanmu, dan juga yang di ayat bahwa tentang pemazmur menceritakan tentang bahwa dia pemazmur berusaha mencintai peringatan-peringatan Tuhan. Jadi aplikasinya ke saya aja. Karena saya tidak ada persiapan apapun dan saya nggak tahu. Dan memang dorongan dari hati saya yang kemarin memang dorongan begitu kuat tentang hidup saya sih. Jadi saya dari hidup keluarga yang suami istri yang bermasalah. Jadi kami kehidupan kami tidak seperti keluarga yang lain. Dan pertahanan saya akhirnya saya tidak tahan. Mungkin banyak wanita atau yang wanita-wanita yang lain karena kekerasan rumah tangga dan sebagainya, kita akhirnya katakan menyerah. Dalam perjalanan seperti itu, terlalu sering yang saya pikir secara pribadi bahwa ya saya sudah lakukan yang terbaik, tapi saya mengatakan bahwa saya nggak sanggup dan saya mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan saya nggak sanggup. Karena melihat begitu banyak perlakuan-perlakuan yang sangat tidak layak seperti itu. Kemudian yang saya rasakan setelah saya sendiri itu, saya berpikir saya untuk boleh ambil sikap bercerai seperti itu. Saya bisa biasanya melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang lain yang sulit yang saya bisa kerjakan di dalam hidup saya. Tetapi perintah Tuhan adalah sebenarnya yang sudah disatukan tidak bisa diceraikan. Saya mengatakan kepada Tuhan bahwa saya ini punya alasan Tuhan bahwa saya harusnya bisa pisah. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan yang lain juga bisa pisah gitu. Tapi hati saya terus terganggu dengan perintah Tuhan ini. Saya berkali-kali pergi mencari pengacara. Tapi saya balik dan tidak jadi lagi. Kenapa saya ingin pisah? Karena saya merasa diri saya terganggu. Tapi tetap saya tidak bisa melakukan itu selama 8 tahun ini. Banyak orang sekitar saya mengatakan bahwa kenapa kamu mau digantung? Toh dia sudah hidup di sana sendiri bersama dengan bla bla bla. Saya pikir tidak baik untuk bicarakan di sini, sangat tidak baik. Dan saya boleh pantas bahagia. Ya juga. Kemudian saya ingin lagi mengajukan. Tapi perintah itu di dalam hati tidak bisa. Akhirnya saya mengalah pada ujungnya, bukan sebelum pada ujungnya. Pada pertengahan jalan, saya bertemu dengan seseorang. Di sana saya mengalami kebahagiaan sekali. Yang namanya orang bisa suka dengan seseorang dan mengalami cinta yang tulus lah seperti itu. Dan kita rasa ingin lanjutkan lebih lanjut. Tapi perintah di dalam hati terus muncul. Ya. Pada ujungnya, waktu saya berdoa, saya baru merasakan bahwa saya bukan berpikir,
bahwa saya sebagai anak Tuhan, saya sebagai bagiannya, yang segala perintah, namanya perintah Tuhan, adalah perintah. Perintah adalah tidak mungkin aku abaikan. Akhirnya, apa yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi kesukaan saya harus lepaskan, yaitu orang yang saya suka. Setelah saya 4 tahun tidak bersama dengan suami saya. Itu sesuatu hal yang sulit, di hari-hari yang sulit untuk saya. Karena saya tahu, satu, saya sudah salah. Salah sama Tuhan apa? Tuhan suruh tetap kamu tidak boleh pisah. Tapi saya mengatakan bahwa Tuhan, saya nggak sanggup gitu loh. Tapi Tuhan sepertinya mendiamkan saya dengan posisi yang seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang, tapi bukan berarti di dalam kesalahan saya Tuhan tidak menyertai. Di dalam kesalahan saya, anak-anak bertiga, Tuhan tetap jaga gitu ya. Tuhan tetap memelihara hidup kami gitu. Di dalam setiap harinya aku banyak sekali dalam pekerjaan yang mentok, aku melihat sekali Tuhan menyertai. Tetapi dalam persoalan ini, dalam persoalan tentang perintah Tuhan, apa yang Tuhan satukan tidak boleh diceraikan. Kemudian saya setelah jalan sekian 5 tahun, 6 tahun Tuhan memberikan saya kedewasaan dan berpikir, sudahlah saya mengatakan Tuhan, saya menyerah. Ya Tuhan, bahwa saya salah. Di situ saya baru mengatakan Tuhan, saya salah. Aku meminta ampun padamu Tuhan, bahwa dalam segala sesuatu aku menyerahkan dalam tangan-Mu. Bahwa aku mengikuti perintah-Mu. Bahwa di dalam rasa terganggu saya tidak apa-apa. Saya mengatakan Tuhan tidak apa-apa. Bahwa aku di dalam digantung pun tidak apa-apa. Jadi semua itu saya katakan. Jadi pengikut mencintai peringatan Tuhan itu, mengikuti perintah-perintah Tuhan itu yang menjadi bulat hati saya. Tapi ya tetap begitu kehidupan saya. Suami saya tetap ya di sana seperti yang tetap gangguan-gangguan itu selalu muncul. Seberapa lama sekali muncul. Pada ujungnya tahun lalu bulan 9 suami saya meninggal. Tanggal 18. Saya syok. Saya baru kali itu menangis sejadi-jadinya. Sejadi-jadinya kenapa? Tiba-tiba semua memori saya yang lama muncul kembali. Hari-hari itu saya bersama dengan anak saya ke Jakarta. Hari-hari itu saya membereskan semua pemakaman suami saya. Di saat sudah sekian tahun, sudah sekian lama saya nggak bersama dengan dia, dan saya melihat dia kembali, dan saya mengurusi semua apa yang saya urusi. Waktu saya di sana, saya kira saya hanya mengurusi. Tetapi di sana saya menerima satu kenyataan, di situ ada perempuan yang lain dan segala macam, dan biayanya harus saya tanggung. Mereka meminta saya menanggung semua di tempat yang sangat bagus lagi. Waktu itu 80 juta biayanya. Saya terdiam. Saya bilang, saya biasanya langsung ingin marah, mungkin ya seperti yang lain. Apa-apaan, saya nggak ikutin lagi perkembangan, saya tidak tahu keuangannya dia, tidak tahu apa-apa. Tapi di situ Tuhan mengajarkan saya, apa yang saya harus lakukan. Saya harus beri apa, uang yang saya harus kasih apa gitu loh. Tuhan mengajarkan aku di hari-hari itu. Selama 10 hari saya melakukan semuanya di depan keluarganya, di depan anak-anak, di depan semua orang, di depan Tuhan sendiri yang pastinya. Saya lakukan satu persatu. Setelah semua selesai, saya merenungkan semuanya sendiri. Saya baru mengerti, Tuhan tidak pernah mau dengan cara kita.
Tuhan mau dengan cara dia. Dia tahu susahnya, tapi perintah adalah tetap perintah. Mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan sebenarnya apa ya? Sebenarnya tidaklah mudah. Tetapi kalau waktu pasrah dan punya kekuatan dari Tuhan dan mau mengakui bahwa kita nggak bisa dan kita meminta Tuhan untuk membuat kita kuat, itulah namanya kita bisa melakukan perintah-perintahnya dan mentaatinya. Dan apa yang saya lakukan? Bahwa saya memberikan teladan. Sebenarnya dari semua kejadian, kenapa Tuhan tidak memberikan saya kenyamanan, itu yang saya pelajari. Kenapa ketidaknyamanan yang sekian tahun? Tuhan mau saya menjadi teladan buat anak-anak saya. Karena yang namanya aku bagi mengerti apa yang disatukan tidak boleh pisah adalah bukan satu sama lain yang pisah saja, tetapi anak-anak pun akan kena. Tapi kalau yang satunya bermasalah, kita harus bertahan di dalam kondisi apa? Supaya anak-anak tetap punya teladan yang baik, teladan dalam iman, dalam banyak hal, walaupun kita dalam manusia biasa. Anak-anak saya di dalam posisi yang seperti sekarang ini, saya bersyukur sekali banyak juga teman-teman yang melihat bagaimana anak-anak saya bertumbuh. Banyak yang bilang harusnya anak-anakmu nggak seperti begini loh, gitu loh. Karena mereka tahu bagaimana latar belakang keluarga saya. Tapi anak-anakmu bisa seperti ini. Terus terang, saya melihat ya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kalau seandainya saya saat-saat itu mengambil sikap yang egoisnya saya, karena ketidaknyamanan saya, rasa terganggu saya pikir bukan saya akan rusak sendiri, tetapi anak-anak saya. Bukan anak-anak saya saja, tapi banyak anak-anak Tuhan juga yang akan saya akan menghancurkan apa yang namakan saya sebagai anak Tuhan tidak memberikan contoh dan teladan kepada banyak orang. Satu teladan itu akan memberikan dampak yang merubah orang menjadi lebih baik. Tapi juga diri kita yang salah pun kita juga akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi kemuliaan Tuhan. Jadi yang saya waktu saya kemarin di mobil muncul dalam suara ini yang begitu bukan suara ya, hati yang begitu besar untuk saya harus sampaikan. Saya juga rasa ini sudah lama lah Raya, rasanya tidak usah disampaikan, tapi oke lah, waktu saya berdoa, kadang-kadang di mobil kan sendiri bisa berdoa terhadap beberapa hal. Paling enak kalau saya di mobil lagi sendiri, bisa aja kita doa dan ada aja Tuhan bicara di hati. Dan itulah yang muncul. Dan ketika saya baca tadi pagi yang tentang bahwa ayat yang tentang sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Kalau kemudian yang di bagian 118, engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapanmu. Sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Nah, di situ saya tidak terlalu mendapatkan, tapi sesungguhnya bahwa kita harus tetap mengikuti peringatan-peringatan Tuhan. Itu saja yang saya mau sampaikan, yang pada intinya adalah bahwa peringatan Tuhan yang saya samakan dengan adalah perintah Tuhan. Perintah dan peringatan Tuhan itu adalah memang suka dan tidak suka, kita harus jalankan. Tapi Tuhan akan menopang dan memberikan kekuatan. Tujuan daripada semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan yang pastinya, dan juga ujungnya tetap adalah untuk kita. Karena damai sejahtera dan sukacita dan banyak lagi yang Tuhan akan sertai di belakangnya, itu nanti Tuhan akan tunjukkan satu persatu dalam hidup kita ketika kita taat dalam perintah-perintahnya itu. Sekian, thank you ya. Oke, terima kasih Ceci Aja. Oke, yang pertama saya minta maaf kalau ada miss sampai Ceci Aja nggak bisa, tapi kan seperti apa yang terjadi hari ini,
Tuhan tetap berbicara lewat setiap kita. Nah, ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya percaya dapat ditangkap oleh setiap kita melalui kehidupan Cicia. Nah, ada prinsip yang hari-hari ini sedang saya ajarkan dan itulah yang sudah Cicia lakukan. Bukan sekedar menguasai ayat firman, tetapi hidup dikuasai oleh ayat firman itu. Memang itu sebuah perkara yang tidak mudah. Dengan apa yang seperti yang Cicia tadi sampaikan, ketika keinginan daging bisa mau negosiasi dengan kebenaran firman Tuhan, dengan 1001 macam alasan untuk membenarkan diri, karena saya percaya kalau untuk membenarkan diri, iblis akan memberikan banyak sekali alasan bagi kita untuk kita melanggar perintah Tuhan. Tapi kita bersyukur dari kesaksian Ibu Dorcas atau Cicia, kita boleh melihat bagaimana sebuah komitmen gaya hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Memang nggak gampang, apalagi tadi sempat disebut waktu 8 tahun. Terus ketika suaminya meninggal tahun lalu, tetap harus melakukan apa yang memang harus dilakukan. Dan itu memang tidak gampang. Makanya di Camp Pria ada satu sesi yang bernama seperti ini, Musa dan 10 undangan. Nah, bagaimana sikap hati kita memandang kepada firman Tuhan? Kalau tadi Bapak Ibu perhatikan berkali-kali Ibu Dorcas menyampaikan bahwa dia mempunyai sikap hati bahwa firman itu adalah perintah. Suka nggak suka, mau nggak mau harus dilakukan. Kalau undangan kan boleh datang, boleh enggak Bapak Ibu. Tapi karena sikap hati memandang firman itu sebagai perintah. Karena kita tahu dari ayat firman Tuhan pagi hari ini katakan bahwa Tuhan itu menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapanmu sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Nah, Tuhan menolak orang yang suka berbelat-belit. Firman Tuhan katakan Tuhan juga akan berlaku berbelat-belit. Nah, ketika kita berusaha menolak ketetapan-ketetapan Tuhan, itu ada banyak tipu muslihat iblis yang saya katakan tadi bisa memberikan kepada kita 1001 macam alasan untuk kita nggak melakukan firman Tuhan. Tapi ingat firman Tuhan, ingatkan hari ini Tuhan menolak orang seperti itu. Dan kita bersyukur melalui kesaksian Ibu Dorcas, dia tetap berpegang teguh bahwa firman itu adalah perintah, walaupun sakit, susah, nggak enak bagi daging, tapi dia tetap berkomitmen untuk taat kepada firman. Seperti hari Selasa yang lalu, Pak Ayong katakan, makanya ada kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita. Tapi kalau kita memandang ego kita seperti Ibu Dorcas tadi bilang katakan, kalau ego dia, wah sudahlah, akan ada banyak alasan untuk melanggar perintah Tuhan. Dan ayat yang ke-119 katakan, sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi. Kalau sanga itu adalah buih, kalau orang sedang memurnikan emas atau memurnikan perak itu ada buih yang di atasnya, itu hanya untuk dibuang. Nah, artinya kalau kita menjadi orang yang menolak firman, banyak tipu muslihat iblis yang kita lebih dengar sehingga kita punya 1001 macam alasan untuk kita nggak melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang ditolak dan dibuang. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dan secara khusus melalui kesaksian hidup dari Ibu Dorcas, saya meneguhkan setiap kita. Apapun situasi kondisimu hari ini, yuk belajar tundukkan hati kita, ego kita kepada firman Tuhan. Karena seperti yang berkali-kali saya katakan, ketika kita hidup sesuai dengan firman, Tuhan akan bela firman-Nya dan Tuhan akan bela hidup kita. Sekali lagi memang secara daging itu nggak enak Bapak Ibu. Tapi pastilah semuanya akan happy ending ketika kita taati perintah Tuhan. Dan sekali lagi, sikap hati kita harus memandang firman itu sebagai perintah, bukan undangan. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain boleh kesaksian, boleh sharing.
Bagaimana sikap hati kita selama ini terhadap firman? Apakah kita masih suka berbantah-bantahan dengan firman? Oh ya, satu lagi, mungkin saya bisa pahami tadi seperti Cica atau Ibu Dorcas katakan mendengar suara Tuhan. Nah, berkali-kali saya katakan ya, jangan alergi kalau ada orang yang ngomong gini, tadi aku dengar Tuhan ngomong kayak gini loh. Dulu saya alergi, tapi setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, memang Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan kita itu Tuhan yang bisa ngomong dengan kita secara pribadi. Nah, yang perlu kita ketahui, saya mau informasikan, ada banyak cara Tuhan untuk ngomong dengan kita secara pribadi. Dan saya berharap berdoa Bapak Ibu semakin peka dengar suara Tuhan, semakin hari semakin mendengarkan terus suara Tuhan. Bukan cuma sekedar mendengar, tapi mendengarkan suara Tuhan. Nah, yang pertama kita bisa mendengar suara Tuhan itu memang secara audible, secara langsung di telinga kita. Tapi sampai hari ini saya pun belum mendapatkan hal itu. Dan gak usah berkecil hati Bapak Ibu. Karena mungkin kalau orang ngomong mendengar suara Tuhan secara khusus semua hanya langsung audible. Enggak. Nah, hal yang kedua, Tuhan tuh, dan ini yang paling sering, Tuhan tuh ngomong lewat hati nurani kita. Nah, bagaimana caranya membedakan itu suara Tuhan atau suara hantu atau suara hati? Selama suara itu sesuai dan berpadanan dengan firman Tuhan, itulah suara Tuhan. Yang berikutnya, Tuhan bisa ngomong, berbicara kepada kita itu lewat firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengar. Sehingga kita diteguhkan, bahkan ditegur. Yang keempat, Tuhan bisa ngomong itu lewat pemimpin rohani, bisa lewat sahabat rohani. Berikutnya, Tuhan itu bisa ngomong lewat kejadian-kejadian khusus yang kita alami. Dan yang kemudian adalah Tuhan bisa ngomong dengan kita melalui kejadian-kejadian umum. Jadi jangan alergi kalau dengar orang ngomong, Tuhan tadi ngomong sama saya. Jangan alergi Bapak Ibu. Karena engkau memang punya Tuhan yang hidup. Engkau punya Tuhan yang mau ngomong dengan kita. Jadi jangan lagi punya paradigma yang salah, Tuhan itu seakan-akan Tuhan yang jauh, Tuhan hanya ngomong dengan orang-orang khusus, nabi, rasul. Enggak, kita ini anak Bapak Ibu. Dia itu Bapak kita. Dan dia itu Bapak yang baik, yang pasti setiap saat, setiap waktu akan ngomong dengan kita. Waktu kita benar, dia pasti akan puji kita. Waktu kita salah, dia pasti akan ingatkan kita. Oke, jadi itu saja yang saya tambahkan. Jadi saya percaya setiap kita juga punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi kita akan buka sharing pagi hari ini. Sikap hati kita terhadap firman itu seperti apa? Oke, silakan Ibu Mirianti. Puji Tuhan, kesaksian Ibu Dorcas sangat luar biasa ya. Ini bapak-bapak mesti keder itu. Harus keder mendengar kesaksian seperti itu. Hampir kesel ya saya dengarnya. Ya bapak-bapak ya, luar biasa bapak-bapak. Saya pernah mendengar nasihat. Ini dosen saya almarhum namanya Dr. Yohanes di Bandung. Dia berkata begini, wanita itu seperti tanah. Kalau pria itu seperti pohon. Wanita tanah ya, nggak ada pohon ditanam di tanah itu tetap tanah. Tapi kalau pohon tidak ditanam di tanah, dia mati. Nah, bapak-bapak, ya, sebenarnya pria memerlukan wanita. Wanita juga memerlukan pria. Tapi bapak-bapak, wah ini Dokter Nainggolan juga garuk-garuk kepala ya. Kesaksian Ibu Ciacia ini banyak sih sebenarnya terjadi. Tapi disampaikan oleh yang bersangkutan itu jarang mau bersaksi seperti itu. Dan ayat firman Tuhan ini
Mazmur 119 ayat 118 itu benar-benar loh. Dikatakan Tuhan begini, engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapanmu. Bapak Ibu pasti ingat ya, kenapa mujizat Tuhan yang pertama kali itu dilakukan di suatu pesta perkawinan. Ternyata karena perkawinan itu sangat luar biasa, sangat diutamakan oleh Tuhan. Ya. Maka saya juga dulu pernah mendengar ayah saya berkata begini, wanita itu ya bisa membangun rumah tangganya, tapi wanita itu juga bisa menghancurkan rumah tangganya. Kamu harus hati-hati. Nah, itu saya ingat terus sampai sekarang. Dan memang Bapak Ibu ya, kalau kita itu jatuh cinta kepada orang, kemudian kita menikah, itu suatu yang biasa ya. Namanya sudah jatuh cinta ya. Ya menikah gitu. Tapi coba Bapak Ibu pikir, kalau kita menikah ya, baru setelah menikah itu kita belajar mencintai, itu namanya bukan jatuh cinta Bapak Ibu. Itu namanya membangun cinta. Nah, itu luar biasa kan? Aneh, dan saya mikir-mikir, oh alah gitu ya. Kadang-kadang saya ngomongnya sama Tuhan itu gitu. Oh alah Tuhan, ya oh gitu. Ya begini. Oh ya, ya Tuhan, ya Tuhan. Karena Tuhan menolak orang-orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan. Puji aja, terima kasih. Terima kasih. Bapak-bapak, silakan komen KO gitu. Ya, terima kasih buat Ibu Mirianti. Oke, Pak Simon mau ngomong, silakan. Terima kasih pertama untuk Ibu Dorcas. Anda wanita yang luar biasa ya. Saya begitu terkagum-kagum mendengarnya karena Anda selalu pegang perintah Tuhan ya. Memang ada statement di Pria Sejati itu, katakan menikah dengan orang yang kita cinta itu biasa. Tapi mencintai orang yang kita nikah itu tidak menjadi luar biasa. Ini masalah satu, ini kadang-kadang kita nih manusia ini karena keegoan kita. Tapi hari ini kita luar biasa, kami sebagai pria, saya menghimbau ya, bertobatlah kita. Karena ada satu kesaksian yang pagi ini memang luar biasa. Saya belum pernah mendengar kesaksian yang begitu luar biasa di komunitas seperti ini. Jadi saya menghimbau kepada pria, ya kan, mari kita, ya kan, tetap dalam jalannya Tuhan, dan buat ibu-ibu juga, buat istri-istri, ya kan, teladanilah kesaksian hari ini supaya kita semakin hari menjadi terang dan garam bagi kehidupan di mana kita berada. Jadi pria-pria, sekali lagi saya katakan ya, saya selalu ya kan, karena hari ini saya juga concern untuk keluarga. Apa yang si Ibu Cia tadi itu benar. Kalau kita bisa lakukan apa aja, apalagi kita punya uang dan sebagainya, tapi kita harus ingat ya, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya kan, akibatnya apa? Ya, itu satu kutuk. Ya, firman Tuhan katakan itu bukan sama kita aja, tapi kepada keturunan sampai ketiga dan keempat, ya kan? Nah, jadi ini kita harus sama-sama. Jadi ini luar biasa, ya kan? Seperti di Pasal 19, engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapanmu. Jadi saya rasa ya kita jangan sampai sesat lagi lah. Seperti Pak Heri selalu bilang gini, kalau kita ini salah, jangan didiamin dan jangan dihakimi, tapi tolong
ingatkan. Jadi saya rasa luar biasa pagi ini, ya kan. Jadi saya rasa Pak Nenggolan juga ada di sini bisa bagaimana ya kan membangkitkan dan memotivasikan para pria-pria, ya kan. Sekian dari saya, Tuhan memberkati. Oke, Hengki silakan. Mungkin sebelum Pak Ramli, saya dulu Pak. Saya juga mau beri kesaksian, kalau bukannya Tuhan yang terus ada dalam hidup aku, mungkin kejadiannya itu sama seperti pria-pria Sontoloyo yang lain ya Pak Simon. Ya, memang pria-pria itu pada umumnya tuh egoisnya tinggi gitu loh. Aku nggak tahu ya, mungkin kalau di sini nggak ada, di luar sana banyak, termasuk saya sendiri. Ya, jadi kalau dulu saya tidak terus mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh atau mengalami Tuhan lebih sungguh-sungguh, mungkin kejadian ini juga terjadi seperti Cecia, dan saya juga saya sendirilah pelakunya gitu loh. Tapi puji Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa mengubah kita dan juga komunitas yang bisa membawa kita terus mengingat segala perintah, segala ketetapan Tuhan. Jadi pagi hari ini memang saya juga diingatkan kembali kalau dulu tuh saya adalah pelakunya, tapi puji Tuhan sebelum terjadi Tuhan terus mengubah, dan setelah kita diubah maka buah kita apa? Yaitu kita juga mengubah orang lain, membawa orang lain, memberi dampak yang baik kepada mereka supaya mereka juga terus mengalami Tuhan dan juga terus bisa seperti statement Pak Simon bilang, menyintai orang yang kita sukai itu gampang, tapi mencintai orang yang kita nikahi itu yang harus kita perjuangkan selamanya. Oke, sekian, silakan Pak Ramli. Meli mau ngomong dulu, Heng? Oh enggak Pak, malam pagi ini dia masih tidur capean Pak. Oh iya. Untung dia tidak ada bangun Pak. Karena kan Hengki pelakunya, jadi harusnya dari sisi korban yang ngomong, maksud aku pagi ini. Dia tidur Pak. Oke Pak. Oh Johan mau ngomong, silakan Han. Oh pelaku juga ya? Yang aku dapat Pak, yang Ibu dokter tadi ngomong, wanita itu adalah tanah. Nah, itu KO gitu. Tidak ada tumbuhan, dia tetap tanah. Kalau kita nih cowok nih tumbuhan, perlu tanah. Kalau kita tidak ada tanah, itulah laki-laki itu cepat mati dia. Tidak ada tanah dia. Makanya cari tanah terus ya, begitu tidak ada tanah ya, pintar kau Han. Jadi aku setiap hari itu pasti dapat pencerahan lah dari Korambio nih. Nah hari ini aku pencerahannya itu, oh berarti kita ini butuh wanita ya, gimana pun kita hebatnya, gimana pun kita dahsyatnya, kayonya, apanya lagi itulah. Kita ini masih butuh tanah gitu. Nah, aku baru dapat pencerahan. Ya terima kasih lah Dokter Merihanti. Aku baru dapat pencerahan lagi. Yo. Pantesan orang yang kalau nggak ada wanita lagi, nggak ada istri lagi, dia lebih stres, dia lebih cepat mati lah ibaratnya kasarnya. Tapi kalau cewek, nggak ada cowok, dia tetap kuat karena memang dia tanah. Masuk akal juga itu. Bolehlah Ibu Marianti. Itu aja Pak. Iya, lain nasihat itu orang tua, profesor tadi itu. Makanya saya ngomong sama istri, pantes lah kalau suami meninggal istri bisa bertahan sampai mati dan nikah lagi. Tapi kalau istrinya meninggal duluan, tidak lama cari tanah. Pak Simon ada Pak Nenggolan, Pak Ramli. Oh ya. Enggak, sedikit menyambung apa yang disampaikan Johan, mengklarifikasi aja. Memang pohon butuh tanah, tapi kalau pohonnya pindah-pindah tanah, lama-lama mati juga pohonnya. Nah, jadi harus satu, tanahnya harus di situ aja, supaya pohonnya bisa bertumbuh. Ternyata Ibu Mirianti bukan cuma spesialis patologi klinik, tapi spesialis pernikahan kayaknya ya Pak Simon ya? Ya. Spesialis itu juga Pak, insinyur pertanian Pak. Ya, cuma saya mau meneguhkan luar biasa kesaksian
Ibu Dorcas hari ini walaupun dia lupa jadwalnya, tapi kesaksiannya sangat relevan dengan ayat yang hari ini 118 dan 119. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapanmu. Waktu saya diberi tugas untuk bawa renungan ini, saya teringat yang di Matius 7 ayat 23, bahwa Tuhan pernah menolak sekelompok orang dan mengatakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah, engkau sekalian pembuat kejahatan. Padahal kalau kita lihat cerita di atasnya, mereka adalah orang-orang yang memanggil nama Tuhan, membuat mukjizat, bernubuat, mengusir setan, tapi Tuhan menolak mereka. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, ternyata kita bisa menipu Tuhan, bisa menipu orang lain seperti yang dikatakan ayat ini, sia-sia tipu muslihat mereka. Kita bisa menipu orang dengan pelayanan kita, dengan kehadiran kita di gereja, berkoram deo dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, nah maka akhirnya semuanya sia-sia dan Tuhan bisa menolak kita. Nah, Ibu Dorcas, walaupun dalam situasi yang sulit, kesempatan untuk tidak melakukan firman itu ada di depan mata, tapi akhirnya dia menang untuk tetap taat melakukan kehendak Bapa. Dan puji Tuhan, ya, hidupnya menurut saya ya dari cerita-cerita bagaimana pelayanannya yang dia kerjakan hari ini itu sungguh luar biasa dan menginspirasi banyak orang, ya. Jadi itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan. Ngeri sekali, kita perlu evaluasi hidup kita, ya, evaluasi diri kita, apakah hidup kita ini melakukan kehendak Bapa, apakah kita sungguh-sungguh mengikuti kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sekedar melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan, tapi apakah kita melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Mungkin itu aja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Oke, Mami Teti mau ngomong, terus nanti Ibu Simon juga mau ngomong. Silakan. Seru hari ini Bapak Ibu. Lanjut. Kok malah dimatiin suaranya Mami? Shalom. Ya, shalom. Puji Tuhan. Kalau pagi hari ini saya boleh ada karena kasih Tuhan itu luar biasa. Yang beberapa hari yang lalu saya nggak bisa hadir karena kesehatan saya terganggu, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, ya pagi hari ini saya boleh ada karena kasihnya Tuhan kepada saya. Dan saya akan bersaksi yang saya sudah mendengarkan semua kesaksian saudara-saudara di pagi hari ini, luar biasa. Memang kalau kita berkeluarga itu ya dari nol, dari waktu pacaran memang kita nggak tahu belangnya manusia ya. Tapi kalau sudah nikah, sedikit demi sedikit baru terbuka belangnya gitu. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, kalau lagi pacaran tuh dikorek-korek sampai ke dalam pribadinya gitu. Biar nanti kalau sudah nikah tidak ada penyesalan, tidak ada keributan, yang ada adalah kedamaian. Ya soalnya kita sudah tahu pribadinya dari kita pacaran. Makanya zaman dulu kan tidak pernah pacaran, tahunya nikah gitu. Jadi zaman dulu itu sama zaman sekarang ini lebih enak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini kan pacaran dulu bertahun-tahun. Coba kalau zamannya saya dulu, boro-boro mbak pacaran. Punya calon pacar jauh dari kota Palembang. 1 bulan sekali kadang-kadang baru ada di Palembang. Itu pun ketemu cuma hanya berapa minggu gitu. Nah, mana tahu kita tingkah laku pribadinya. Tapi kalau menurut saya, kalau pilihan orang tua itu kayaknya baik tidak ada kurangnya. Tapi kita percaya
kalau kita sudah mengenal Tuhan, semua masalah apapun kita dapat atasi. Apalagi kalau kita dengar kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita yang sudah mengalami banyak masalah, jadi kita boleh dikuatkan gitu. Jadi saya bersyukur pagi hari ini, kalau saya bersaksi lebih banyak, tidak cukup 1 hari. Tapi saya percaya oleh karena kasih-Nya Tuhan itu, keluarga saya sampai sekarang ini boleh ada karena kasih-Nya Tuhan, oleh berkat-Nya Tuhan, saya dikasih berkat yang banyak, yaitu anak, bukan harta. Harta itu lebih bisa hilang, tapi anak tidak bisa hilang. Itu luar biasa berkat bagi kita yang percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, walaupun ada gelombang, walaupun ada masalah apapun, Tuhan bisa memberikan kita kekuatan. Tuhan bisa memberikan kita jalan keluar. Bersama Dia kita dapat damai di rumah tangga kita. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, aku bersyukur, dan biarlah anak cucu saya sampai ke cicit bapak turunan nanti, biarlah keluarga saya tetap di dalam Tuhan. Keluarga saya tetap takut di dalam Tuhan. Inilah yang saya minta pada Tuhan. Dan saya bersyukur setiap masalah yang saya hadapi selama saya pernikahan, saya boleh merasakan tangan Tuhan itu luar biasa. Dan saya juga bersyukur yang mana dulu papinya Heri bisa ikut Kaum Bapak itu apa namanya? Camp Pria Sejati. Nah, itu luar biasa bisa berubah. Saya bersyukur sampai saat ini suami saya boleh ada di dalam kehidupan keluarga saya. Itu luar biasa di kehidupan saya. Terima kasih, Tuhan selalu memberkati saudara sekalian. Kalau saya bersaksi banyak panjang, nggak ada kasihan nih waktunya nanti ya. Terima kasih. Oke, Caping boleh lanjut langsung. Tuhan, luar biasa buat kesaksian Ibu Dorcas. Saya rasa untuk masa lalunya sampai saat ini di dalam hatinya pasti masih ada goresan yang suaminya sudah buat. Tapi biarlah goresan itu kita setiap hari harus pupuk dengan kebenaran firman Tuhan, dan masih ada hari-hari ke depan yang dia harus layani, yaitu buat anak-anaknya, sehingga anak-anaknya boleh menjadi teladan dari seorang ibu yang mengasihi. Nah, tadi Bu Merianti bilang kita pria itu adalah seperti tanah dan kita perempuan ini adalah tumbuhan. Tapi meskipun tanah dan tumbuhan itu memerlukan pupuk, yaitu pupuk itu adalah firman Tuhan. Nah, bagaimana dalam rumah tangga itu supaya bisa saling memberi dan menerima, itu yang saya lakukan. Kalau suami saya itu orangnya adalah tipe cepat mendengar lalu berkata-kata, tapi beda dengan firman Tuhan, bilang cepat mendengar untuk lambat berkata-kata. Nah, itulah buat bapak-bapak supaya, karena seringkali ada orang untuk menghancurkan dalam rumah tangga kita, bapak-bapak itu cepat mendengar langsung bertindak. Tapi itu kebenaran tidak dicari benar apa enggak. Nah, kedua, kita buat ibu-ibu, firman Tuhan ada bilang, tanpa perkataan suami itu bisa dimenangkan. Saya itu lupa di mana itu firman Tuhan, tapi nanti Heri. Ya, jadi itu tanpa perkataan suami kita dimenangkan. Itu yang saya lakukan dalam pernikahan rumah tangga saya. Kalau saya banyak ngomong jawab buat suami saya, tidak ada hasil sampai hari ini. Tapi karena tanpa perkataan kita hanya berdoa setiap hari, itulah pupuk yang Ibu Merianti bilang tanah dan tumbuhan itu, supaya bisa kita kelihatan hasilnya, ada hasilnya. Yaitu hasilnya di mana? Dengan anak-anak kita. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jadi saya itu selalu ingat, tanpa perkataan suami kita dimenangkan, terus cepat mendengar, lambat berkata-kata. Itulah puji Tuhan. Amin, Ko Simon. Amin. Seru hari ini pokoknya.
KO lah gitu pokoknya. Jadi lengkap sudah ya, haleluya. Jadi pagi Ini hari ini ada Pak Kristus Merianti, luar biasa. Pak Nenggolan sama Merianti pun masih munyeng-munyeng kepala aku. Jadi luar biasa ya ilustrasi pagi hari ini saya dapat pencerahan yang luar biasa. Wanita itu tanah, pria itu tumbuhan, pria itu butuh wanita supaya hidup ada tanah. Tapi seperti Pak Ramli bilang tadi, jangan pindah-pindah tanah juga nanti. Nah, itu yang aku mau ngomong tadi. Untung aku ngomong, jadi Pak Ramli anu lah ngomong. Ya, Johan, ingat ya Johan, jangan pindah-pindah tanahnya Johan. Enak kalau pindah tanah. Dapatnya batu. Nah, terus Ibu Simon tadi lengkapin pupuknya. ya, pupuknya disiram. Jadi bagaimana rumah tangga itu akan bertumbuh dan berbuah lebat sehingga bisa dinikmati. Kalau rumah tangga itu suami istri yang pohon dan tanah itu disirami firman, membangun mezbah di dalam keluarga, ada firman. Wow, supaya rumah tangga kita ini menghasilkan buah-buah yang dapat dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Jadi pencerahan yang luar biasa bagi kita, dan saya berharap setiap pria jadi pohon yang tertanam di satu lokal tanah, dan terus biarlah tanaman itu terus disirami firman, dipupuk dengan firman supaya bertumbuh dan berbuah lebat. Amin. Ini gambar belakang saya ini buah anggur, ini tanaman saya. Ini kurang bagus ini, agak asam. Sekarang saya ganti yang warnanya hitam. Nanti kalau berbuah saya foto lagi. Memang. Waduh, Bu, jangan fotonya aja, Bu. Tidak dipupuk yang nggak boleh. Mau dikirim. Iya, saya rasa mau dikirim ke Jambi. Saya udah tunggu-tunggu tuh. Itu dia. Nanti doain lagi ya. Puji Tuhan, ini hari banyak berkat ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau tambahkan? Jadi pesan penting Tuhan hari ini, apapun yang Bapak Ibu sedang alami, baik bapak-bapak yang jadi korban karena istri cerewet, atau istri-istri yang jadi korban karena bapak-bapaknya keras, tapi seperti kesaksian Ibu Dorcas tadi, tetap berpegang kepada firman. Tetap memandang firman itu adalah perintah. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, yuk kita taat lakukan. Karena kalau enggak, Tuhan akan tolak kita, Tuhan akan buang kita. Jadi saya percaya setiap kita diberkati firman Tuhan dan mempunyai sikap hati yang benar hari ini. Amin Bapak Ibu. Masih ada yang mau menambahkan? Sampai siang kayak udah habis-habis ya. Nah itu ya, itu oke. Jadi itu kesimpulan, yuk kita praktek firman Tuhan. Baik itu dalam rumah tangga maupun dalam hidup sehari-hari. Oke Hengki, silakan Heng. Oke, kita satukan hati dalam doa. Ayo silakan Pidar. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh bersyukur bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kalaupun pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Dorcas, Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan mengambil hikmatnya untuk tetap Tuhan taat kepada perintah-Mu, apapun itu Tuhan, sekalipun tidak sesuai dengan hati kami ataupun kami merasa tidak mampu Tuhan, tetapi biarlah perintah-Mu itu yang kami junjung tinggi Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan juga memiliki hati yang taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan supaya semakin semakin Engkau pakai, bahkan semakin Engkau kuatkan Tuhan untuk terus taat kepada perintah-Mu Tuhan. Biarlah segala Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan Ibu Dorcas Tuhan, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga kami berdoa buat adik-adik kami, Mikhael, Angel yang ikut SBMPTN Tuhan, biarlah Tuhan tetap menyertai dan
memberkati segala persiapan bahkan pelaksanaan dan hasilnya Tuhan. Semuanya kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Tuhan turun atas mereka, sehingga ketika mereka menghadapi segala ujian Tuhan, Tuhan yang menolong, bahkan Tuhan yang menyertai, sehingga pada saatnya nanti Tuhan mereka mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan kerinduan mereka Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat Koko Lydia Tuhan yang pada bulan Mei akan sidang di Tanjung Pinang Tuhan Riau, supaya mendapatkan keringan dari pengadilan Tuhan. Sekalipun Tuhan itu merupakan suatu kelalaian di masa-masa yang lalu Tuhan, tapi kami percaya Bapa bahwa Tuhan mau menolong, bahkan memberikan keringanan Tuhan, sehingga ia dapat tetap Tuhan mendapatkan ketenangan dari beban Tuhan, dan tentunya Tuhan biarlah itu menjadi pengalaman yang memberikan dia pelajaran untuk tetap Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan hidup benar Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat Buyung Christian Tuhan, bersyukur untuk pekerjaan yang saat ini sudah Tuhan berikan kepadanya. Biarlah Tuhan pekerjaan itu menetap, dan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pilot Tuhan, tetap Tuhan jagai dan lindungi Tuhan di dalam maskapai penerbangan Tuhan, sehingga ia tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Bapa, kami juga berdoa buat Bapak Benaso Hulu Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Biarlah Tuhan menyembuhkan, bahkan Tuhan yang menjamah segala penyakit Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan campur tangan, bahkan segala pengobatan-pengobatan yang dipakai oleh Bapak Benaso Tuhan, Tuhan yang menyertai semua dokter, bahkan obat-obatan yang digunakan Tuhan, semuanya biarlah Tuhan berkati sehingga menjadi kekuatan baru, dan Tuhan memulihkan kesehatan Bapak Benaso Tuhan. Segala kebutuhan, bahkan biaya-biaya Tuhan, Tuhan yang menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami Yonatan, anak dari Bu Rose, biarlah segala penyakit epilepsi, biarlah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang mencabut segala akar-akar penyakit Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu mampu menyembuhkan saudara kami ini. Bapa, hamba-Mu juga bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan telah menolong penyertaan dan menyertai penyusunan tesis hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalaupun dalam minggu ini proposal yang hamba-Mu susun sudah ACC, dan kalau besok pagi Tuhan hamba-Mu akan maju sidang proposal, semuanya hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai, bahkan biarlah kesehatan Tuhan limpahkan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Bapak, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami rindu Bapak agar bangsa ini dipenuhi, dicurahkan dengan damai sejahtera daripada Kristus Yesus. Agar dari Sabang sampai Merauke Tuhan mengalami sebuah pembaharuan, yaitu ada damai, ada sukacita, dan kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan, supaya Tuhan sendiri juga yang berdaulat untuk terus mencurahkan hujan pertobatan untuk negeri ini Bapak, karena kami tahu belakangan ini Bapak ada banyak orang-orang yang sudah ditangkap baik Tuhan, orang-orang yang mau memecah negara ini. Kami tahu ini adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan terus kami berdoa supaya terjadi kegerakan kebangunan rohani Bapak di mana-mana, di kota, di desa, bahkan di pelosok-pelosok Bapak. Supaya tergenapi kebenaran firman-Mu Bapak, bahwa setiap lutut akan bertekuk di hadapan Tuhan, menyembah Engkau, bahkan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak, dan untuk pimpinan negara ini kami berdoa Tuhan untuk Bapak Jokowi dan juga wakilnya, berkati, beri hikmat dan kebijaksanaan Bapak, agar kepemimpinan mereka menjadi kepemimpinan yang benar-benar Bapak taat dengan kebenaran firman Allah. Demikian juga Tuhan para menteri kabinet Bapak kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau juga yang berdaulat atas kehidupan mereka Bapak, supaya mereka Bapak mendukung apa yang menjadi visi misi daripada kepresidenan Bapak. Mereka bekerja sama dengan baik, mereka bergandengan tangan untuk mewujudkan Indonesia ini makmur dan jaya, dan juga bebas dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Simon boleh tutup dalam doa, Bu. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Engkau baik dalam hidup kami. Kami boleh Engkau pelihara sampai saat ini. Kami boleh berkoramdio, kami boleh saling memberkati, kami boleh rasakan kehadiran-Mu untuk membawa setiap hidup kami semakin hari untuk berubah seperti Engkau, Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini, Tuhan, Engkau mau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu atas rumah tangga kami, keluarga kami. Tidak ada virus, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap tangan-tangan pekerjaan kami, Tuhan. Engkau rumah tangga kami ya Bapa. Pimpinlah Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas rumah tangga kami, atas hidup kami, memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa. Bentar besok kami boleh koramdio lagi dengan keadaan sehat Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat aktivitas dan Tuhan memberkati. Lihat dulu ya.